Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum perkenalkan nama saya warahmatullahi Lela Aulia wabarakatuh. dari Nama Sekretariat saya Daerah Lela Kota Tangerang Aulia, Selatan. Pada hari ini saya akan 2022, menyampaikan Angkatan rangkuman 2004, pokok-pokok kelompok bahasan 4. pada Agenda 1 Latsar CPNS Halo, 2022. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada Pada kesempatan hari kesempatan hari ini, saya akan ini, mereview izinkan saya untuk pembahasan mereview materi kembali agenda pertama. materi pembahasan Yang agenda pertama ada pertama, wawasan kebangsaan, Latsar yang CPNS kedua ada 2022. kesiapsiagaan bela Yang negara, pertama ada dan yang wawasan ketiga ada kebangsaan, analisis yang isu kedua ada kontemporer. kesiapsiagaan bela negara, dan Pada yang kesempatan ketiga hari ada ini, analisis saya akan isu mereview kontemporer. pembahasan materi Materi pertama yang akan saya saya sampaikan yaitu tentang wawasan kebangsaan. Wawasan Wawasan kebangsaan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan dengan kata lain yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Materi pertama yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa titik penting sejarah bangsa Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia dimulai dengan didirikannya Organisasi Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Selanjutnya, dibentuk Organisasi Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908. Kemudian, para pemuda membentuk Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 dibentuk pada tanggal 30 April 1926 dan Kongres Pemuda 2 dibentuk pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian, sejarah bangsa Indonesia kembali dengan dibentuknya organisasi PPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 4 konsensus dasar, yaitu ada yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang atribut kenegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang pertama ada bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bendera merah putih. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Yang terakhir ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen pemerintahan negara. Yang pertama ada cita-cita atau tujuan nasional, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Yang kedua ada tugas nasional. Tugas nasional kita yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang selanjutnya ada fungsi negara. Fungsi negara kita yaitu untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bela negara. Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya ada nilai dasar bela negara.
Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir ada kemampuan awal bela negara. Analisis isu kontemporer merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Selanjutnya ada 4 level lingkungan strategis. Yang pertama ada di lingkungan individual, yang kedua ada di lingkungan keluarga, yang ketiga ada di lingkungan masyarakat, dan yang keempat ada di lingkungan global. Selanjutnya ada 4 level lingkungan strategis. Yang pertama ada di lingkungan individual, yang kedua ada di lingkungan keluarga, yang ketiga ada di lingkungan masyarakat, dan yang keempat ada di lingkungan global. Selanjutnya ada kemampuan untuk menetapkan isu. Yang pertama ada environmental scanning, yang kedua ada problem solving, dan yang ketiga ada analisis. Selanjutnya ada kemampuan untuk menetapkan isu. Yang pertama ada environmental scanning, yang kedua ada problem solving, dan yang ketiga ada analisis.